Berikut merupakan simulasi mengajar kelas 4 semester 1, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Selamat menonton! Ini merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari Vira Yuliasari sebagai kegiatan awal dan inti mata pelajaran bahasa Indonesia, Ayu Lestari sebagai kegiatan inti mata pelajaran IPA, Rizka Rahmawati Rahmat sebagai kegiatan inti pada mata pelajaran IPS, terakhir ada Roslita Asri sebagai kegiatan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian lihat di bawah meja kalian ada sampah gak sih? Kalau ada, mari sampahnya disimpan dan nanti dibuang setelah pembelajaran selesai ya. Terus sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini ibu yang mimpin doanya ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Segala sesuatu kita harus berdoa ya anak-anak, supaya yang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Pengajaran dimulai. Hari ini siapa sih yang gak masuk? Fani Iswani Putri. Iya, kenapa? Sakit. Oh, sama siapa lagi? Siti Hoiri ya, sakit juga. Mari kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengikuti pembelajaran lagi. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, agar lebih semangat lagi belajarnya, mari kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hari ini ibu yang mimpin juga ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu apa? Berbagai pekerjaan. Terus subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini, kita agar mampu menilai tokoh-tokoh melalui gambar, terus tulisan tangan dengan baik. Terus yang kedua, mampu mengetahui jenis-jenis pekerjaan di sekitar kalian itu ada apa aja sih dalam bentuk diagram Venn dengan benar, dan serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita tepuk semangat dulu yuk, biar lebih semangat dari biasanya. Tepuk semangat. Semangat. Hore, tepuk tangan.
Ibu mau nanya, macam-macam pekerjaan di sekitar kalian itu ada apa aja sih? Ya, contohnya, coba ada yang bisa nyebutkan? Iya, boleh. Mega, apa? Guru. Oh, guru. Kenapa guru? Iya, orang tua saya guru, Bu. Oh, berarti sama seperti ibu. Terus ada lagi siapa? Dokter. Oh iya, dokter. Dokter yang mengobati orang sakit. Terus ada apa lagi? Arsitek. Iya, arsitek. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sering minum teh? Ayo angkat tangannya. Kira-kira kalian tahu tidak tanaman teh itu tumbuhnya di mana? Coba kalian buka dulu buku siswa, halaman 2. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Setelah kalian membaca teks tentang tempat hidup tanaman teh, ada yang tahu fungsi dari pohon teh itu apa? Pohon teh berfungsi mencegah erosi. Tanaman yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Yang pertama yaitu reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua ada menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga ada membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kelima bijak bercocok tanam dengan tidak menggunakan pestisida kimia secara berlebihan. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Yang pertama ada perkebunan teh. Yang kedua ada pemetikan daun teh. Yang keempat ada pengolahan teh. Dan yang kelima ada pengemasan teh. Gambar ini adalah proses pembuatan teh dari produsen hingga sampai ke konsumen. Yang pertama ada proses perkebunan teh, di mana pohon teh ditanam di dataran tinggi dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup karena sangat dibutuhkan untuk akar teh agar tidak kekeringan. Yang kedua yaitu proses pemetikan daun teh yang siap dipanen oleh para petani. Proses yang ketiga yaitu pucuk daun teh yang telah dipanen selanjutnya akan diolah menggunakan sterilisasi dan pengeringan. Yang terakhir, proses pengemasan teh bisa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Teh yang biasa kita minum sudah siap untuk dikonsumsi. Ini adalah 2 macam jenis teh. Yang satu teh celup dan yang satu teh kering. Mana dari kedua teh ini yang sering kalian minum? Pasti teh celup ya, karena lebih praktis dan higienis karena tidak perlu lagi disaring. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan pembahasan tempat hidup tanaman teh? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya semuanya? Selanjutnya, silahkan kalian buka LKPD dan isi kegiatan 1. Silahkan kalian isi tentang lembar kerja peserta didik kegiatan 1. Jangan lupa ya nama anggota kelompoknya. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Anak, coba kalian buka halaman 6. Di situ ada teks bacaan yang bertuliskan taman bermain yang hilang. Kalian baca di dalam hati, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Terdiri dari 6 butir. Nanti kita bahas ya setelah ini. Jika kalian mengalami kesulitan, maka tanya ibu ya, jangan tanya temannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum? Sudah? Oke, kita bahas dari nomor 1. Siapa yang ingin membacanya? Mega, oh iya boleh Mega, ayo baca. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Iya, jawabannya apa? Kupik dan ayahnya. Iya, betul. Lanjut yang nomor 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Di malam hari di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan di gundukan pasir. Iya, benar sekali Sarah. Dan lanjut yang nomor 3. Siapa yang ingin menjawab? Sophie? Oke. Mengapa Kupi sedih dan marah?
Kupi sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. Gimana? Benar tidak? Benar. Oke, beri tepuk tangan. Nanti di nomor 4, 5, dan 6 Ibu akan mengoreksinya ya, karena itu jawabannya masing-masing berbeda dengan teman kalian. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai perkebunan teh. Di sini siapa yang tahu mayoritas pekerjaan di perkebunan teh itu apa? Iya, apa Fani? Petani, Bu. Oke, pintar. Jadi, mayoritas pekerjaan di kebun teh ini yaitu seorang petani. Mengapa? Karena mereka bekerja sesuai dari keadaan alam. Biasanya dataran tinggi ini cocok untuk perkebunan atau pertanian. Nah, jadi sekarang Ibu punya contoh gambar dari pekerjaan yang berada di daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Oke, jadi mayoritas pekerjaan di daerah dataran tinggi ini yaitu seorang petani. Selain seorang petani, pekerjaan di daerah dataran tinggi ini ada peternak. Lalu di daerah dataran rendah ini, mayoritas pekerjaannya itu sebagai pedagang. Selain sebagai pedagang, mereka juga bisa bekerja sebagai peternak. Misal kayak peternak ayam, peternak sapi. Nah, di daerah pantai ini, mayoritas pekerjaannya itu sebagai nelayan. Ibu sudah menjelaskan pekerjaan yang berada di daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Di sini, siapa yang masih ingat pekerjaan apa saja yang cocok untuk di daerah tersebut? Oke, Mega, apa? Di daerah dataran tinggi, Bu, mayoritas pekerjaannya itu sebagai petani. Oke, pintar. Beri tepuk tangan. Sekarang, Ibu minta coba kalian buka buku LKPD-nya. Di situ ada hasil pengamatan. Kalian coba tulis contoh-contoh jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana menguraikan pendapat kita mengenai isi buku yang tadi kita telah bacakan bersama. Nah, lalu kita juga dapat mengetahui bagaimana menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam, dan juga yang terakhir, membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal. Sekarang, siapa yang di sini mau bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan acungkan tangan. Oke, baik, terima kasih. Ya, benar. Sekarang Ibu ada beberapa soal evaluasi sebagai acuan kalian sampai mana kalian sudah menguasai materi yang telah kita pelajari tadi. Ya, sekarang Ibu akan bagikan. Ini tolong bagikan ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jangan lupa untuk besok kalian akan membawa kertas karton yang masing-masing itu dipotong 1 cm dalam bentuk persegi, dan potongan itu menjadi 36 buah. Dan jangan lupa juga kalian membawa lemnya masing-masing, dan pastikan saat memotong itu kan karena gunting itu tajam, jadi kalian tuh butuh pengawasan dari orang-orang dewasa seperti orang tua kalian atau kakak kalian gitu ya. Berusaha mungkin kalian potong-potong kertasnya bersama dengan orang-orang yang bisa mengawasi kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan kita sebagai manusia sekarang yang tahun-tahun sekarang ini wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan ini. Nanti untuk siapa? Untuk anak cucu kita kelak. Kalian mau suatu hari nanti anak cucu kita tidak dapat melihat lingkungan hijau seperti sekarang ini, atau melihat hewan-hewan lucu seperti sekarang ini? Tentu tidak kan? Oleh karena itu, jaga baik-baik lingkungan kita ya, agar tetap lestari. Nah, sebagai penutup, sebelum kita pulang, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, sebelum pulang, mari kita bereskan meja bersama-sama. Masukkan buku kalian ke dalam tas, lalu ketua kelas pastikan untuk sebelum pulang kita berdoa bersama-sama.